Emilia memberikan 25 pertanyaan kali ini. Semua sudah dijawab sesuai dengan fakta dan adanya. Tinggal nanti saksi-saksi pendukung akan diperiksa dalam waktu dekat. Dari 25 pertanyaan itu terkait apa aja, Pak? Terkait dengan pemalsuan. Pemalsuan. Tadi dilaporkan juga barang bukti. Sudah kita sampaikan. Akte cerai, bukti bahwasannya Mbak ini nggak pernah tinggal di apartemen itu, bukti KTP, surat domisili wilayah di sana, sudah kita lampirkan lah semua bukti terkait. Sebetulnya tidak ada hubungannya seorang Emilia dengan Jakarta Selatan. Apalagi apartemen yang disebut, Emilia tidak pernah tinggal di apartemen itu. Ini kan terkait pemalsuan data ya, Ya. dokumennya. Mungkin pasalnya sendiri dan ancamannya berapa? Itu pasal 242 ya. Ancaman hukuman maksimal itu 5 tahun, 6 tahun. Yosef mana Yosef? Pulang ya? Ya, maksimal 7 tahun penjara. Betul. Nah, kehadiran Mbak Feni sendiri apakah juga dimintai keterangan sebagai saksi? Tidak, Feni tidak dimintai keterangan sebagai saksi. Kita nggak pengen kadang-kadang di sini. Feni juga tidak ada kaitannya di dalam laporan ini. Cuma Feni datang untuk membackup moral Mbak Emilia. Kemudian mungkin perasaannya setelah dimintai keterangan gitu, artinya kan proses itu berjalan, apakah ada lega atau seperti apa? Mudah-mudahan apa ya, bisa diadili, bersikap adil kayak gitu. Itu aja, karena saya merasa sudah dirugikan sendiri. Berarti ada yang dirugikan apa aja, Mbak? Terkait dokumen-dokumen itu. Apa yang dirugikan? Ngomong aja. Ya, secara moral, mental, materi semua saya kena, karena saya juga dijelek-jelekan di media sosial waktu itu. Di mana? Di media sosial saya dijelek-jelekan. Seperti apa Mbak? Berikan nggak mau boleh tahu Mbak? Ya, katanya apa? Saya sudah tua, nikah dipaksa, ini itu udah banyak yang komen. Itu aja sampai situ aja. Kalau materi sendiri, Mbak? Jadi terkait dengan pasal yang kita adukan, pasal 242, itu terkait dengan memberikan keterangan di atas, memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Mbak Emilia sendiri awalnya tidak tahu kalau beliau sudah diceraikan. Tapi setelah yang bersangkutan mempublikasikan statusnya telah bercerai, setelah itu baru Mbak Emilia tahu melihat dari sosial media kalau suaminya yang dia rasa masih aktif hari itu telah menceraikan dia tanpa izin dan sepengetahuan. Kemudian ini kan juga tadi Bang sebelumnya juga ngomong kalau misalkan Mbak Feni dan Bang Eli itu tidak boleh di podcast. Sedangkan sebaliknya Bang, posisi di sana lagi mulai bersuara di podcast mana itu seperti apa Bang? Ya karena dia lihat aja lah, kita kan sekarang kita bicara, kita orang Indonesia bro ya kita nggak usah bicara kirim roket sebulan ya, kita bicara ya 1 tambah 1 2 aja. Kita orang Indonesia percaya logika 100%. Sekarang kalian lihat yang cari pansos siapa? Pihak saya atau pihak sana? Jadi awalnya seakan-akan kan ini playing victim. Lelaki sejati tidak akan bermain seperti ini. Kan kasarnya gitu. Lelaki sejati tidak akan playing victim. Kita dari awal ya di posisi kita, kalau saya bersuaranya agak maksimal, saya di posisi korban dan saya mendampingi lebih dari 1 korban dan korbannya dua-dua adalah wanita. Dan di mana ini bukan saya bungkam, memang mereka memang orang yang bukan orang-orang yang vokal. Jadi memang saya harus bersuara di sini. Jadi jangan pernah dipikir saya memanipulasi pikiran mereka atau saya doktrin mereka agar tidak bicara supaya saya ambil alih panggung. Enggak, bro. Gue banyak kerjaan, ya.
Saya bukan pengacara pengangguran kasarnya gitu. Kalau gue nggak tahu kalau yang di sana-sana ya. Kita time padat loh gue bilang. Ini benar-benar gue bilang saya bukan cari duit di sini. Saya benar-benar mencari keadilan untuk mereka. Sekali lagi gue bilang mereka ini adalah cerminan wanita di Indonesia yang mana terzolimi oleh pria asing. Kebetulan di sini prianya 1 orang, korbannya masih 2. Gue nggak tahu yang berikut, gue nggak tahu yang belum terdata dan belum datang ke saya, kan gitu. Ada beberapa yang sudah menghubungi saya, mengaku korban yang pernah terlibat dengan ya mungkin one night stand atau gimana, cuma ya saya belum mau begitu nanti terlalu melebar saya punya cerita kan. Tapi sekali lagi saya bilang saya tidak takut dengan hujatan-hujatan mereka, karena saya memang di sini untuk bersuara, ya. Dan saya tidak mau bilang itu dengan speak up. Saya di sini fungsinya bersuara. Kenapa? Kalau saya buka, kalau saya pun tidak bersuara, siapa yang tahu apa yang terjadi dengan 2 wanita ini? Ya. Jadi ini bukan klien dan asisten atau asisten dan klien, enggak. Jadi itu juga bukan temannya klien, dua-dua klien saya. Dan dari hari itu sampai hari ini saya masih berdiri di sini. Kalian lihat di sana. Macam mana gonta-ganti istri, kayak gitu pengacara pun gonta-ganti ya. Masukin draft gugatan cabut, masukin gugatan salah, masukin gugatan cabut. Nah ini ada lagi sekarang pengacara baru lagi apa? Ngomen-ngomen nih di situ. Kalau saya memang benar, gue dipanggil periksa, ada media, saya bicara. Ini nyata. Nah kalau saya harus bicara, saya di sana pecahkan ya, itu sah-sah saja. Biar dunia tahu, masyarakat Indonesia tahu apa yang terjadi di sini. Karena ini mereka-mereka ini kan sudah habis dijolimi, sudah habis termakan oleh hoax. Jadi kalau dipikirkan tentang bagaimana nanti suatu saat anak itu besar akan melihat, anak itu akan melihat ini loh. Sadar nggak sih yang ngomong gitu? Kalau memang kau memperjuangkan hak moral, kemerdekaan, pemikiran intelektual daripada anakmu, kau tidak akan buat ini loh. Dan kalau kau memang benar-benar manusia lelaki yang siap mati untuk anak, kau nggak akan tinggalkan ibu kandungnya. Pahit manis pasti kau jalani di dalam rumah itu. Kita juga suami-suami yang sudah punya istri dan sudah punya anak lah. Kita bukan anak-anak sekolah di sini kan. Jadi nggak usah deh, aku bilang. Dan singkat aja, kita bro, ini bukan bicara sombong, bukan bicara apa ya. Tujuan saya benar. Tujuan saya bersih. Siapapun selagi manusia itu halal, pasti saya halal. Ya. Dan yang paling penting, kita rakyat Indonesia, kita warga negara Republik Indonesia. Kalau kita dengan kebenaran, dengan penuh kebenaran, fakta, kita kalah sama orang asing, berarti kita belum merdeka. Ya, udah itu aja intinya. Kalian garis bawahi kata-kata saya. Bapak ini lihatnya gimana Bapak podcast tersebut? Bahkan bisa dibilang agak sedikit memojokkan Bapak ini. Ya pastilah, malu juga iya, sedih juga pasti. Novel ini kehadiran Novel ini semacam ada sebuah tanggung jawab moral juga kayaknya ya. Apa bang? Sorry. Kayaknya kehadiran sini bukan hanya sekedar pendamping tapi juga ada tanggung jawab moral kayaknya ya. Iya, Seperti itu ya. Memang melihatnya seperti apa sih sebetulnya di kasus yang sama kah atau bagaimana? Dari Ya di awalnya juga Penny dengan Mbak Emilia ribut kenapa? Kan karena seseorang. Ributnya kenapa? Kan pasti karena ada penyampaian dari sisi sini kepada sisi sini terkait Mbak ini kepada Mbak ini. Nah, waktu fakta itu kan seperti asap hitam Mbak ya. Pada saat asap itu habis, kan realiti akan terlihat. terungkap fakta ya. Pada saat mereka lihat realitinya ternyata tidak sama dengan pembualan hari itu, ya logika akan mulai bekerja. Kalau dibilang cinta, kalau dibilang bucin, saya nggak sepakat dengan bucin. Cuma ya, semua orang punya keyakinan Pak. Kalau semua orang tidak akan sama dengan semua orang, ya, atau satu orang tidak akan menjadi orang jahat kepada semua orang. Tapi pada saat satu orang mengulangi kejahatan yang sama, maka orang itu akan disebut apa? Di dalam hukum aja kita lihat perilaku seseorang yang berbuat kejahatan pertama kali dengan mereka-mereka yang sudah punya riwayat residif itu beda loh penanganannya. Kenapa? Mereka sudah mengulangi. Berarti efek jera itu sudah tidak maksimal kepada mereka. Inilah yang dibahas. Ini udah 2. Bang, untuk kedua klien Abang ini apa masih terbuka restoratif justice Bang? Apa?
perdamaian RJ. RJ-nya. Kalau saya bilang RJ apa yang mau di RJ-in? Ya kembalilah kepada ini, Mbak mau Ya, apa? makanya. Mau apa? Berdamai Mbak? Mbak mau berdamai atau mau keadilan? Nah, Penny mau berdamai atau mau keadilan? keadilan dong. Mbak, kalau Mbak Feni kan nilai kerugiannya lumayan ya. Berapa kerugian? Kalau secara nominal, saya rasa nggak usah dihitung secara nominal. Tapi Mbak ini sampai jual tanah warisannya untuk membelikan barang-barang kepada beliau. Mbak ini sampai menjual kios-kiosnya yang ada di market, yang di pasar untuk mendp-kan mobil. Jadi banyaklah gue bilang. Jadi namanya pengorbanan kalau kita hitung secara rasio nominal akan ada ketimpangan, akan ada ketimpangan. Tapi pada saat kita bicara kerugian, ya rugi kan. Mbak, kena gendam, Pak. Sampai dijual semuanya kena gendam. Nggak tahu. Kenapa? Kena gendam sama Akas. Kena pelet. Kena suling. Nah, Sampai mau ngejual semuanya, mau mulut manisnya apa sih, Mbak? niatnya kan baik. Iya, minyak baik. Jadi gini, kalian lihat ya. Saya nggak bicara Indonesia spesial, tapi kalian lihat, saya bisa bilang di Asia wanita yang paling baik hatinya itu wanita Indonesia. Asia ya, boleh coba. Dan ini menjadi nilai plus bagi mereka-mereka yang datang dari luar tanpa platform yang proper. Banyak, kalau saya boleh ngomong ya, kepada presiden gue ngomong, batasin orang-orang asing yang tidak punya kapasitas yang datang sini untuk meraup keuntungan. Perketat imigrasi, perketat polisi, perketat perbatasan. Mereka-mereka yang datang ke sini, ini kita negara sedang berkembang loh. Dari hari itu sampai hari ini kita negara yang sedang berkembang. Di negara seperti ini kita butuh investment, investasi, investor. Kita nggak butuh predator. Kita nggak butuh sesuatu yang datang untuk mengeruk, memperkaya dirinya. Enggak. Dia harus datang menanamkan uang dia dari luar ke sini, baru bisa berbagi dengan masyarakat. Kalau ini orang-orang yang nggak ada alamat semua datang ke Indonesia, tiba-tiba sekarang udah bagaimana-gimana. Orang asing bisa buat duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar di Indonesia tanpa bayar pajak. Gua tanya sama kalian, kalau kalian ke negara-negara terkait, kalian bikin duit begitu, mau nggak didiamin sama orang sana? Kenapa kita terlalu legowo loh, memberikan kesempatan untuk orang asing untuk buat duit dengan melukai anak-anak perempuan di negara ini? Ya, ini yang gue lihat anak-anak perempuan yang terluka. Gue nggak tahu kalau ada anak laki-laki yang terluka juga kan gitu. Belum ada yang datang gitu. Bang, ini Karena kadang ada lelaki yang senang lelaki juga gitu. Oke, kembali laptop gimana Bang? Bang, terakhir Bang, ini kan baru mungkin ada laporan yang lain Bang terkait dengan ini kan baru satu laporan ya. Terlihat dari kerugian bisa aja laporan nanti secara perdata seperti itu Bang. Perdata nggak ada Bang? Nggak ada. Saya Melihat bukan dari pengajar perdata Bang. enggak, Saya maksudnya pengajar kan pidana. dilihat dari kerugian klien Abang. Tidak. We are not law and order country to fight in the name of civil, in the name of my client. Kan kata itu. Oke Bang Deran, ini kan juga pihak Akas bilang kalau tidak diberikan akad batin selama 8 bulan Bang katanya. Coba Feni gimana? Bang gimana? Gimana? Feni. Pihak Akas bilang kalau dia tidak diberikan akad batin selama 8 bulan. Gimana, Bang Fen? Feni, mungkin gimana Bang? Oh, yang bilang Sikapnya? dingin itu ya? Iya. Bisa Kulkas dari kali. anak aja udah deket jaraknya. 1 bulan aku nggak mengandung, 1 bulan itu jedanya, habis itu mengandung lagi. Itu dingin kah? Berarti membantah soal 8 bulan tidak diberi nafkah atau tidak memberi nafkah batin ya? Jadi Mbak Feni-nya. Iya. gua kasih jawaban lelaki aja ya. Agak susah itu dicerna bagi kaum pecinta daging kambing. Nah udah itu aja. Lagi nggak ada lah, bullshit lah. Ngomong apa itu? Kan? Ya udah, tapi kalau dia mau ngomong biar aja. Ya, kadang gua bingung lihat orang kadang istilahnya gini ya. Apalagi di Jakarta ini. Jakarta ini kalau mau diikutin mewahnya nggak ada habisnya. Ya, kalau masih naik mobil nggak usah belagu deh. Kecuali lu udah punya private jet, cuma beda kan gitu. Dan orang kaya di Indonesia ini ya udah bukan mobil levelnya. Jika bilang Jakarta, gua nggak tahu daerah. Kadang ada orang-orang datang, kadang kayak seakan-akan mereka itu di Malaysia itu pemegang saham Twin Tower. Datang ke Indonesia cerita miliar-miliar, ratusan juta kan gitu. Ya udah deh. Karena kita tahu riwayat latar belakangnya seperti apa kan. Orang kaya di negaranya tidak akan merantau ke negara orang. Dah, kalian garisin.
pakai tinta merah kalau menurut. Oke. Dari zaman prasejarah sampai hari ini, ya, kecuali ekspansi kerajaan, ya, yang namanya orang merantau itu pasti dia untuk memperbaiki ekonomi dia di tanah baru. Itulah judulnya merantau. Nggak ada konglomerat pergi merantau, nggak pernah sejarah. Cek konglomerat mana yang anaknya mau dia di luar, jauh dari dia, di luar rumah, nggak ada. Omong kosong. Jadi kalau ada orang merantau begitu ngakunya orang kaya, ya cukup tahu aja. Berarti Anda sedang Oke, Oke, Bang. ya, saya mengatasnamakan kedua wanita ini sebagai klien. Kalian minta saya proses dia, kalian minta saya baju orange kan dia. Kalau kalian memang nggak bisa sabar, kalian pesan aja sendiri baju orange-nya, gitu ya, sesuai dengan ukuran yang kalian suka, warnanya mau terang mau muda terserah, nomornya kalian yang atur. Jangan diatur-atur saya, ya. Saya tidak terikat dengan kalian siapapun, dan saya tidak punya kepentingan untuk mengikuti keinginan kalian. Klien saya ini, kebetulan mereka public figure, jadi banyak yang menonton. Itu aja. Saya praktisi hukum, saya punya cara kerja saya sendiri, dan hukum punya koridor dan waktu bekerjanya sendiri. Ini nggak bisa dirusak, ya. Jadi ada istilahnya, satu pepatah tua yang mengatakan, kau tidak bisa melahirkan satu anak dalam 1 bulan dengan menikahi 9 wanita. Nggak bisa, ya. Ada durasi-durasi yang harus dipenuhi, harus ada durasi-durasi yang diikuti. Kalau saya langkahin, nanti bisa jadi bumerang bagi diri saya, apalagi klien-klien saya. Jadi saya tidak terikat dengan siapapun. Dan banyak dari kalian yang menghujat dia, meminta kita untuk proses dia, tapi tetap masih like dia. Ini tidak baik. Oke? Jangan jadi netizen yang berwajah dua. Jadilah netizen yang loyal, yang tulus sesuai dengan kata-kata. Oke? Terima kasih. Nah, ini ada yang mau tambahin, Ya. Mbak Emilia? Pak Emil, ada yang mau ditambahkan apa terkait Itu aja. Udah. Anak-anak baik mereka. Mbak Betty, tapi kan dari pihak sana sempat mengatakan mereka justru mengalami kerugian Kerugian apa? ya, dalam hal materi ya. Apa? Bangkrut apa ini? Bangkrut dia punya pabrik. Usahanya Usaha apa? Ini Abang. multinational company ya. dengan karyawan 40.000 orang atau 50.000 orang, gimana Pak? Usaha apa, Bang? Aku nggak tahu, kau lah yang tahu mantan suamimu. Nah, usaha apa enggak? Nah, Mungkin dulu. faktanya apa? Pengusaha apa bukan dia gitu loh. Aku selama sama aku nggak tahu dia pengusaha. Emang kerjanya apa, Kak? Ya itu endorse. Oh, endorse. Endorse itu dapat uangnya dari situ. Nah sekarang gue bilang, sorry ya Feni, sorry ya semua ya. Saya baru di TikTok, ya. Dan saya buka TikTok bukan untuk Feni. Saya buka TikTok untuk mengangkat orang-orang yang terzolimi dalam nama hukum. Dan Feni datang. Nah sekarang kalau dibilang, gua goreng mereka, ya, sampai follower gua jadi apa banyak. Nah sekarang gua nggak pernah terlintas ke sana. Nah sekarang gua tanya, dia waktu pertama kali kenal Feni, followernya berapa banyak, Fen? 200.000. Nah, sekarang berapa? Di IG ya, di IG ya. Nah, Sekarang dia 1 juta ya. 1,2 aku enggak ngepoin juga aku Enggak deh, nggak usah, kan gitu. Jangan. Tujuan Anda memang jorok dari awal. Anda pakai wanita ini untuk mempublikasi diri Anda. Kalau saya enggak, memang keadilan tujuan saya. 2 wanita ini harus dapat keadilan. Saya lain sekali saya bilang, ini negara sudah merdeka, ya. Ini 2 anak bangsa. Kalau kita kalah lawan orang asing di negara kita, berarti kita belum merdeka. Nah. Dan jangan ada netizen yang berbuka dua. Bagaimana cara kalian? Masing-masing. Udah.